Haji kok diributkan. Dan saya pernah mengatakan kalau saya jadi Menteri Agama, stop naik haji ke Arab. Kalau saya diangkat jadi Menteri Agama, saya akan hentikan naik haji ke Arab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kelihatannya Saifuddin Ibrahim semakin lama dia kabur ke Amerika dan tidak pernah berani pulang ke Indonesia. Kelihatannya pendeta ini semakin stres, teman-teman ya. Saifuddin Ibrahim ini berangan-angan jika dia diangkat menjadi Menteri Agama di Indonesia, maka dia akan melarang umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana mungkin bisa diangkat sebagai Menteri Agama di Indonesia, sedangkan dianya sendiri kabur ke luar negeri, tidak pernah berani pulang ke Indonesia. Nah teman-teman, sebagai hiburan mari kita simak bagaimanakah stresnya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Terserah, bagi dia yang mengatur semuanya. Stop naik haji. Bahkan ada pendeta, stop COVID, stop COVID. Ya, nggak apa-apa juga kalau dijawab oleh Tuhan. Kalau nggak dijawab, ya terserah Tuhan. Kenapa kamu yang sewot? Kenapa kamu? Itu namanya doa. Kamu yang gelo. Apalagi itu dari segi ekonomi negara, itu sudah merugikan negara Indonesia yang selalu mengeluarkan uang untuk naik haji. Itu satu orang ONH itu ongkos naik haji sudah berapa? 50 juta, 70 juta, 100 juta kalau haji plus itu. Haji kok diributkan. Dan saya pernah mengatakan kalau saya jadi Menteri Agama, stop naik haji ke Arab. Waktu saya mengunjungi Ahok di Makobrimob dulu, kalau saya diangkat jadi Menteri Agama, saya akan hentikan naik haji ke Arab itu. Itu jujur saya katakan. Impian dan angan-angan dari Saifuddin Ibrahim sungguh sangat halu, teman-teman ya. Dia berangan-angan seandainya dia menjadi Menteri Agama di Indonesia, maka si Saifuddin Ibrahim ini akan menghentikan ibadah haji ke Mekah, stop naik haji ke Mekah. Nah, bagaimana mungkin dia akan menjadi Menteri Agama di Indonesia, sedangkan dia sendiri sudah bukan warga negara Indonesia. Dan lagian, dia kabur ke Amerika, itu tujuannya untuk menghujat agama Islam. Dia pede karena di sana, di tempat kaburnya dia itu, dia tidak akan pernah bisa ditangkap oleh polisi. Makanya semakin merajalela hujatan fitnahannya terhadap agama Islam. Sekarang coba viralkan saya. Ini video saya ini diviralkan. Ayo. Percuma viralkan saya. Sudah nggak bisa lagi nangkap. Polisi tidak bisa menangkap saya yang ada di Amerika. Polisi internasional nggak bisa menangkap saya. Nggak ada haknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa nangkap saya. Kamu kerahkan, ya Allah, tangkaplah Saifuddin Ibrahim, ya Allah. Nggak bisa. Bagaimana cara menangkap saya? Pakai jala, pakai pancing, nggak bisa. Ya, terbukti sudah jelas Saifuddin Ibrahim ini kabur ke Amerika ya, karena memang dia tujuannya ingin menghujat dan menyerang agama Islam, karena dia di sana merasa aman. Dia tidak akan pernah tersentuh oleh hukum. Beda kalau dia berada di Indonesia, pasti kejadian yang dulu karena penistaan agama yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, maka dia sudah ditangkap, pernah masuk penjara. Dan sekarang ini banyak sekali dari para polemikus Kristen, khususnya dari tukang hujat ya, Kristen tukang hujat, itu kabur ke luar negeri. Tujuannya ya memang seperti Saifuddin Ibrahim ini,
mereka keluar-keluar menghina, menghujat agama Islam, tujuannya agar tidak bisa ditangkap. Persis kelakuan ataupun contoh yang dilakukan oleh si penista agama Saifuddin Ibrahim ini. Misalkan Edis, ada juga Agatha, ada juga Metatron. Nah, itu semua kan dia penghujat. Dia kabur ke luar negeri biar aman ketika dia menghujat dan menyerang agama Islam. Nah, jadi saudara-saudara, saya akan membicarakan sedikit tentang ibadah haji ini. Bulan ibadah haji itu nanti, ini puasa Zulqa'dah, Zulhajjah, itu bulan ke-12. Ibadah haji adalah ritual tradisi keagamaan yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pagan, jadi penyembah batu. Saat mereka melakukan perjalanan untuk mengunjungi dewa-dewi mereka di kuil-kuil Ka'bahnya. Bulan di mana haji itu Islam melaksanakan adalah sama dengan bulan orang-orang Arab pagan melakukan ibadah haji mereka. Jadi sama. Ini adalah ibadah plagiat yang dilakukan oleh Muhammad untuk haji itu sendiri. Jadi tidak ada ibadah yang lain, ini ngarang. Di mana ibadah pagan itu kemudian di-merger, diambil oleh Muhammad menjadi ibadah nomor 5 untuk menyempurnakan keislaman. Dan lalu di sini kita bisa mendengar bagaimanakah si Saifuddin Ibrahim ngarang ya, sesuai dengan kehendaknya sendiri dia menafsirkan dan dia menjelaskan secara ngawur tentang ibadah haji tersebut. Padahal sebenarnya ibadah haji tersebut ada nubuatannya di dalam kitab Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Secara syariat, mula haji dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, Ibrahim dan putranya diperintahkan membangun Ka'bah. Ritual ini terjadi pada bulan ke-12, terdiri dari perjalanan ke Mekah, melakukan beberapa ritual yang berpuncak pada ritual kurban dan mencukur rambut. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ada tertulis di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-26 dan 27. Jadi hakikat haji di dalam Taurat bahasa Ibrani atau perjanjian lama adalah hak, yang berarti festival tahunan. Itu adalah perjalanan ruhani dan jasmani seorang hamba menuju bait suci. Tertulis di dalam Keluaran 23 nomor 14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak atau haji bagiku. Kata Ibrani hak atau hari raya atau perayaan atau festival paralel dengan kata Arab haji, yaitu ibadah haji. Dan di dalam terjemahan kamus, hak adalah perjalanan jauh seseorang ke sebuah tempat istimewa di mana untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sang Pencipta. Hak ia bermakna keharusan bagi setiap manusia yang ingin kembali kepada Tuhan dalam keadaan suci hingga berakhir dengan perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa di dalam agama Islam harus berhaji? Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 hal: penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Surat di dalam Al-Quran mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ada tertulis di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Salah satu makna terbesar yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji adalah tentang persatuan dan kesatuan umat. Ajaran ini tercermin sejak orang yang melaksanakan ibadah haji memasuki mikot. Di sini mereka harus berganti pakaian karena pakaian melambangkan pola status dan perbedaan-perbedaan tertentu.
Pakaian menciptakan batas palsu yang tidak jarang menyebabkan perpecahan di antara manusia. Selanjutnya, dari perpecahan itu timbul konsep aku, bukan kami atau kita, sehingga yang menonjol adalah kelompokku, kedudukanku, golonganku, sukuku, bangsaku, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan munculnya sikap individualisme. Mulai dari mikot, mereka mengenakan pakaian yang sama, yaitu kain kafan pembungkus mayat yang terdiri dari 2 helai kain putih yang sederhana. Semua memakai pakaian seperti itu. Tidak ada bedanya antara yang kaya dan yang miskin, yang terhormat dan orang kebanyakan, yang berasal dari barat dan yang berasal dari timur. Mereka memakai pakaian yang sama, berangkat dan akan bertemu pada waktu dan tempat yang sama, dengan aktivitas yang sama dan menggunakan kalimat yang sama. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuatan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Manusia yang tadinya terpecah belah dalam berbagai ras, bangsa, suku, kelompok, dan keluarga, dengan ibadah haji dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai faktor kesamaan agar mereka menjadi satu, memuji kebesaran Allah dengan konsentrasi yang sama, di mana di tempat asalnya mereka disibukkan dengan masalah-masalah masing-masing. Di sana kita seolah-olah merecercer hati kita, keyakinan dan kepasrahan terhadap Allah. Pada masa Nabi Daud, tempat ziarah ataupun kiblat sholat dipindahkan seperti kita ketahui di dalam 1 Tawarikh 15 dengan membawa tabut ke Yerusalem dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. 1 Tawarikh 15 nomor 2. Dalam khotbah di bukit, Yesus meramalkan akan berpindahnya tempat ziarah haji dan arah doa, atau dalam bahasa Arab bermakna sholat, dari Yerusalem ke sebuah tempat lain. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada tertulis di dalam Yohanes 4 nomor 21 sampai 23. Tempat ziarah menjadi subjek kontroversi di masa Yesus. Kaum Yahudi mengklaim tempat itu adalah Yerusalem, sedangkan kaum Samaritan mengklaim Gunung Yakub sebagai tempat ziarah. Pertama, Yesus menyebutkan bahwa akan datang suatu masa tempat ziarah bukan lagi Yerusalem atau gunung kaum Samaritan. Kedua, beliau menyebutkan bahwa ziarah akan dilakukan di suatu tempat yang akan dituju oleh orang yang benar-benar akan menyembah Tuhan. Begitu juga di dalam perjanjian lama, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dan segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Tertulis di dalam Ulangan 12 nomor 5. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala kurban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Tertulis di Ulangan 11 nomor 12. Nah, ayat tersebut di atas mirip dengan praktek ritual haji dan penyembelihan hewan kurban dalam festival tahunan Idul Adha atau Lebaran Haji atau Haj dalam ajaran Islam, di mana para jemaah haji di Mekah akan menyembelih kurban di sana setelah selesai ritual haji. Maka bagi yang tidak pergi ziarah dapat menyembelih hewan kurban di mana saja mereka berada. Di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim dapat juga kita temui petunjuk yang menyebutkan cara ritual haji seperti yang dilakukan oleh umat Islam di Mekah, yaitu berwudu atau bersuci, lalu berjalan mengelilingi Ka'bah atau rumah atau mezbah Allah. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan.
tertulis di dalam Mazmur 26 nomor 6. Rumah Tuhan yang pertama dicatat di dalam Al-Quran sebagai Bakkah, nama kuno bagi Mekah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia, tertulis di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 96.